Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya membahas soal wawancara di P3K atau ASN untuk semua formasi. Oke teman-teman sekalian, kita masuk ke soal wawancara. Part 1. Anda merupakan seorang guru yang bertugas membantu dan menemani wakil kepala sekolah dalam seminar pendidikan. Saat itu Anda ditugaskan untuk membantu wakil kepala sekolah yang akan melaksanakan presentasi sekolah Anda. Namun, Anda mengetahui bahwa wakil kepala sekolah tersebut dalam keadaan mabuk minum alkohol. Apakah tindakan yang akan Anda lakukan? A. Menegur wakil kepala sekolah tersebut. B. Melaporkan kepala sekolah bahwa wakil kepala sekolah dalam keadaan mabuk. C. Membiarkan yang penting pelaksanaan tercapai. D. Tetap membantu wakil kepala sekolah tersebut dan bila terjadi apa-apa Anda punya alasan supaya tidak disalahkan. Memarahinya secara langsung. Silakan di-post dulu teman-teman. Setelah itu kita akan masuk ke pembahasan dan memilih jawaban yang paling tepat. Nah, kita lihat di sini ya teman-teman sekalian. Seorang guru yang bertugas membantu menemani wakil kepala sekolah dalam seminar pendidikan. Kemudian, bagaimana cara mengatasinya? Apakah tindakan yang akan Anda lakukan? Memarahinya secara langsung ini tidak boleh ya, yang E. Terus tetap membantu ini tidak boleh juga. Membiarkan apalagi tidak boleh. Antara A dan B, yang mana yang benar kira-kira? Yang bisa menjadikan solusi tersebut. Nah, yang benar itu adalah B teman-teman. Melaporkan kepada kepala sekolah bahwa wakil kepala sekolah dalam keadaan mabuk. Jadi yang B teman-teman sekalian, yang poinnya 5. Poin 4 mungkin ada di option A teman-teman sekalian. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Pandangan Anda tentang keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah adalah A. Masyarakat memiliki potensi yang dapat dikolaborasikan. B. Masyarakat merupakan partner sekolah dalam memajukan pendidikan peserta didik sehingga perlu diikutkan dalam perencanaan sekolah. C. Masyarakat dan sekolah perlu bekerja sama dengan membuat kontrak kesepakatan yang nyata dalam dokumen yang dapat dipertanggungjawabkan. D. Masyarakat perlu dilibatkan dalam menopang pendanaan pembangunan sekolah sehingga sekolah secara cepat mencapai kemajuan-kemajuan yang luar biasa. E. Sekolah yang baik harus memiliki kemandirian mutlak. Masyarakat merupakan pihak yang dilayani. Kira-kira jawabannya apa teman-teman? Silahkan di pause dulu. Setelah itu kita akan masuk ke pembahasan dan memilih jawaban yang paling tepat. Pandangan Anda tentang keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Kira-kira yang mana teman? Sekolah yang baik harus memiliki kemandirian mutlak. Masyarakat merupakan pihak yang dilayani. Kurang tepat ya. Yang paling benar itu adalah A teman-teman. Masyarakat memiliki potensi yang dapat dikolaborasikan dalam kegiatan sekolah sesuai prosedur dan aturan yang berlaku. Sudah seminggu, sampah di depan rumah Anda tidak diambil oleh petugas pengambil sampah karena mobil pengangkut sampah rusak. Beberapa warga di sekitar Anda tidak sabar lalu mewadahi sampahnya pada kantong plastik, kemudian dibuangnya sampah dalam bungkusan plastik itu satu demi satu ke sungai yang ada di antara kampung. Hal apa yang Anda lakukan sebagai guru? A. Meningkatkan warga agar tidak membuang sampah. A. Mengingatkan warga agar tidak membuang sampah ke sungai karena akan menimbulkan banjir. B. Membicarakan persoalan tersebut dengan ketua RT dan tokoh masyarakat untuk mencari solusinya. C. Menyewa mobil yang dapat mengangkut sampah untuk mengangkut sampah yang menumpuk. D. Meminta tukang sampah untuk bertanggung jawab agar segera mengangkut sampah tersebut. E. Membuang sendiri sampah yang sudah menumpuk ke tempat pembuangan akhir meskipun jauh. Oke, silahkan dijawab teman-teman sekalian. Setelah itu kita akan masuk ke pembahasan dan memilih jawaban yang paling tepat.
Oke, langsung saja teman-teman sekalian. Nah, sudah seminggu sampah di depan rumah Anda. Ini permasalahannya ya. Tidak diambil oleh petugas pengambil sampah karena mobil pengangkut sampah rusak. Terus dalam kondisi tersebut, ada beberapa warga sekitar yang tidak sabar, lalu mewadahi sampahnya pada wadah plastik, kemudian dibuang sampahnya dalam bungkusan plastik dan dibuang satu persatu ke sungai yang ada di antara kampung. Nah, ini adalah kalimat yang tidak baik ya. Membuang sampah ke sungai itu tidak baik. Nah, hal apa yang Anda lakukan sebagai guru? Yang kita lakukan sebagai guru, bagaimana? Yang paling tepat, A. Mengingatkan warga agar tidak membuang sampah ke sungai karena akan menimbulkan banjir. Ini benar teman-teman, kita simpan tapi kita lihat lagi B, C, D, E, apa jawabannya. Yang B. Membicarakan persoalan tersebut dengan ketua RT dan tokoh masyarakat untuk mencari solusinya. Ini juga positif ya teman-teman. Terus yang C. Menyewa mobil yang dapat mengangkut sampah untuk mengangkut sampah yang menumpuk. Ini terlalu berlebihan, tapi ini baik ya teman-teman, tapi bukan solusi dari soal tersebut. Terus meminta tukang sampah untuk bertanggung jawab agar segera mengangkut sampah tersebut. Juga kurang. Terus yang E. Membuang sendiri sampah yang sudah menumpuk. Ini juga kurang. Nah, di antara A sama B teman-teman sekalian, yang mana yang paling tepat dan yang mana yang paling bisa memberikan solusi teman-teman sekalian. Nah, di sini kan di soal itu ini terjadi di sebuah kampung atau desa ya teman-teman. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Yaitu yang benar adalah B teman-teman sekalian. Dengan membicarakan persoalan tersebut dengan ketua RT terlebih dahulu ya, dan tokoh masyarakat untuk mencarikan solusinya. Jadi kita perlu diskusi dulu ya kepada ketua RT-nya untuk bagaimana cara mengatasi dari permasalahan tersebut. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Suatu ketika, hasil pekerjaan yang sudah Anda kerjakan dengan susah payah dikritik tajam oleh kepala sekolah. Menghadapi kritikan tersebut, pernyataan paling mendekati reaksi Anda adalah A. Tidak membalas kritikan tersebut dan juga tidak melakukan perbaikan karena tidak ada gunanya. B. Tetap mempertahankan hasil pekerjaan saya dan berargumentasi dengan kepala sekolah. C. Menerima kritikan apa adanya dan mencari sumber referensi baru yang mendukung. D. Menahan diri, mencermati kritikan tersebut untuk melakukan perbaikan. E. Meminta penjelasan dan dukungan kepala sekolah dan mencari strategi baru untuk perbaikan. Nah, teman-teman sekalian silakan di pause dulu videonya jika kecepatan. Setelah itu kita masuk ke pembahasan dan memilih jawaban yang paling tepat. Oke, langsung saja teman-teman. Nah, problemnya di sini ya teman-teman ya. Hasil pekerjaan yang sudah Anda kerjakan dengan susah payah itu dikritik tajam oleh kepala sekolah. Nah, kira-kira ketika mendapatkan kritikan tersebut, pernyataan yang paling mendekati reaksi Anda adalah titik-titik teman-teman. Nah, kita lihat A. Tidak membalas kritikan tersebut dan juga tidak melakukan perbaikan karena tidak ada gunanya. Nah, tidak melakukan perbaikan. Ini tidak boleh teman-teman sekalian. Nah, kita eliminasi langsung ya. Pilihan A. Terus tetap mempertahankan hasil pekerjaan saya dan berargumentasi dengan kepala sekolah. Tetap mempertahankan hasil. Ini kurang baik ya teman-teman, karena ketika dikritik oleh atasan kita harus mencermatinya dan melakukan perbaikan. Terus yang C. Menerima kritikan apa adanya dan mencari sumber referensi. Benar teman-teman, kita simpan dulu ya. Terus yang D. Menahan diri, mencermati kritikan tersebut untuk melakukan perbaikan.
ini benar teman-teman. Kita simpan dulu, nanti kita cek ya yang mana yang paling tepat. Terus yang E, meminta penjelasan dan dukungan kepala sekolah dan mencari strategi untuk perbaikan. Nah, ketika kita sudah diberikan kritikan, kita tidak perlu meminta penjelasan lagi, karena itu kan sudah pasti ya ada kata-kata suruh diperbaiki apa tugas yang setelah kita selesaikan. Jadi yang E tidak perlu lagi teman-teman. Antara C dan D yang mana kira-kira teman-teman yang terbaik teman-teman sekalian? Nah, kalau misalnya kita dikasih kritikan, tentunya kita harus menahan diri supaya diri kita tenang dan tidak ada emosional yang berlebihan. Dan kita harus mencermati kritikan tersebut untuk melakukan perbaikan. Jadi yang paling benar itu adalah D teman-teman sekalian. Yang C benar teman-teman, mungkin yang C itu poinnya 4, tapi yang poin 5 itu yang D teman-teman sekalian. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Sekolah tempat Anda bekerja masih sering dijumpai beberapa siswa yang merokok di kamar mandi. Padahal, sekolah sudah memberikan tulisan peringatan serta aturan untuk tidak merokok dan tidak membawa rokok ke dalam area sekolah. Sebagai guru yang berkewajiban memberikan tauladan, memberikan solusi atas permasalahan di atas. Nah, A, saya akan lebih aktif dalam memperingatkan siswa-siswa yang kedapatan sering merokok di kamar mandi. B, bersama seluruh komponen sekolah untuk memberikan contoh perilaku baik tidak merokok. C, karena ada petugasnya masing-masing atau guru BK, sebaiknya saya diam saja. D, meminta kepala sekolah agar turun langsung menangani masalah ini dan memberi sanksi. E, memanggil orang tua siswa yang kedapatan merokok agar dapat memberikan bimbingan dan arahan kepada anaknya. Silakan dijawab dulu teman-teman, boleh di-pause videonya agar tidak kecepatan ya. Setelah itu kita membahasnya dan memilih jawaban yang paling tepat. Kita dilihat di sini ya teman-teman ya. Permasalahannya itu ada dijumpai beberapa siswa yang merokok di kamar mandi. Padahal sudah diberikan peringatan serta aturan untuk tidak merokok atau tidak membawa rokok di area sekolah. Sebagai guru yang berkewajiban memberi tauladan. Nah, bagaimana berikan solusi atas permasalahan di atas? Kita lihat yang A. A, saya akan lebih aktif dalam memperingatkan siswa-siswa yang kedapatan merokok di dalam kamar mandi. Ini ada benarnya, kita checklist dulu ya. Terus yang B, bersama seluruh komponen sekolah untuk memberikan contoh perilaku baik tidak merokok. Ini juga baik ya kata kalimatnya. Karena ada petugasnya masing-masing, sebaiknya saya diam saja. Ini tidak boleh teman-teman, kita eliminasi langsung. Meminta kepala sekolah agar turun langsung. Ini juga tidak tepat ya, karena di soal ini ada kata-kata sebagai guru yang berkewajiban memberi tauladan. Bagaimana? Terus yang E, memanggil orang tua yang kedapatan merokok agar dapat memberikan bimbingan dan arahan kepada. Yang mana teman-teman? Ini tidak perlu juga yang E. Nah, bagaimana berikan solusi atas permasalahan di atas? Antara A dan B yang mana yang kira-kira yang benar teman-teman sekolah kalian? Sebagai guru yang berkewajiban memberikan tauladan di soalnya ya. Pernyataannya sebagai guru yang berkewajiban memberikan tauladan. Tauladan itu artinya kayak mencontohkan ya teman-teman ya. Nah, jadi yang tepat itu adalah B teman-teman sekalian. Bersama seluruh komponen sekolah untuk memberikan contoh perilaku baik tidak merokok. Jadi semua anggota sekolah ya, termasuk guru, staf, dan kepala sekolah harus memberikan contoh perilaku buruk harus memberikan contoh perilaku baik tidak merokok. Jadi jangan sampai ada guru yang kelihatan merokok di sekolah. Jadi nanti siswa-siswinya mencontoh yang tidak baik. Oke, kita langsung selanjutnya ya teman-teman. Oke, lanjut teman-teman, kita masuk ke pertanyaan bonus. Anda ditunjuk sebagai ketua rapat dan ketika rapat sedang berlangsung, ada salah seorang peserta rapat yang menerima telepon. Apakah tindakan yang akan Anda lakukan? A. Membiarkannya. B. Menegurnya supaya keluar dari rapat. C. Membiarkannya menerima telepon. D. Berbisik kepadanya supaya berhenti menerima telepon. E. Memarahinya secara langsung.
Silakan dijawab dulu teman-teman ya sekalian pertanyaan bonus ini. Boleh juga pertanyaan bonus ini kalian jawab di kolom komen beserta alasan kalian memilih jawaban kalian. Nah, pertanyaan bonus ini akan dibahas di part 2 tentang soal wawancara P3K ya guru ya. Kalian bisa cek di playlist kami juga ada soal SJT ya, soal situasi kerja sederhana ya teman-teman, untuk kebutuhan khusus ya, untuk guru P3K yang kebutuhan khusus juga ada. Terus ada soal manajerial juga ya, dan sosiokultural ya di playlist kami, silahkan dicek juga untuk bahan-bahan belajar kalian semua ya teman-teman sekalian. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf ya, karena tidak ada manusia yang terlalu sempurna. Kesempurnaan hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Nah, jangan lupa like and subscribe dan aktifkan tombol lonceng agar setiap saya upload video terbaru kalian bisa dapat notifikasi dari channel ini. Dan jangan lupa juga share video kami ya tentang soal-soal P3K ya. Semoga bermanfaat untuk banyak orang ya teman-teman sekalian. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.